Samosir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Joni Allen Marbun ya. Ya bukan hanya tahun ini, sudah mulai dari tahun sebelumnya beliau tetap memberikan perhatian kepada Samosir ya, tetap konsisten. Sejak 2018 ketika Pak Joni Allen Marbun sudah di DPR RI, dalam catatan kita ada 2.303 unit rumah yang telah kita perjuangkan untuk dibedah di Kabupaten Samosir. Kalau ini sudah jadi antara Bandara Silangit dengan objek wisata di Samosir, tentunya patung CWB ya. Tinggal berapa lama lagi waktunya? Berarti bisa ditempuh dari Bandara Silangit itu hanya 2 jam. Halo, selamat sore. Saya Farhanus Manggang, Gerindra TV. Hari ini kita bersama dengan Pak Bupati Samosir, Bapak Pandiko Tibus Gutum, dan juga dari Kementerian PUPR, dan juga ada Kepala Dinas PLKBP, dan juga ada staf khusus Bapak Joni Allen Marbun, anggota DPR RI dari fraksi Demokrat. Nah, barusan dilakukan kegiatan MONEP, monitoring dan evaluasi daripada kegiatan APBN, dari mulai bedah rumah sampai kepada kegiatan pembangunan rumah susun rumah sakit Adrianus Sinaga. Nah, kalau boleh tahu Pak Bupati, tadi barusan melakukan kegiatan itu. Nah, bagaimana perkembangan atau progres daripada pembangunan kegiatan anggaran yang berasal dari anggaran APBN ini? Ya, tadi kita melaksanakan MONEF ya, monitoring evaluasi terhadap program BSPS oleh Kementerian melalui aspirasi Bapak Joni Allen Marbun. Jadi kita tadi langsung MONEF ke beberapa titik lokasi ya. Yang pertama ada di Rianiate dan juga di Pardomuan ya. Rata-rata tadi progres sudah hampir mencapai 100%. Iya. Itu Pak Fernando. Iya. Nah, ini kan ada sebuah dukungan yang luar biasa nih dari Putra Samosir, Bapak Joni Allen Marbun. Nah, bagaimana Pak Pandiko mengapresiasi dukungan seperti ini dari para Putra Samosir ini? Ya, tentunya kami dari Pemkab Samosir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Joni Allen Marbun ya. Ya bukan hanya tahun ini, sudah mulai dari tahun sebelumnya beliau tetap memberikan perhatian kepada Samosir ya, tetap konsisten untuk memberikan bantuan BSPS ini melalui aspirasinya. Ya tentu berharap ke depannya untuk tahun ini kita tadi mendapat 400 unit ya. Kita berharap, tadi kita sudah langsung berkomunikasi juga dengan Pak Joni Allen Marbun. Iya. Kalau bisa tahun depan ditingkatkan lagi untuk jumlah penerima aspirasi program BSPS. Adakah target dari pemerintah kabupaten untuk tahun depan berapa jumlahnya gitu? Ya, kita tadi mengharapkan kalau bisa lebih dari 2 kali lipat lah. 2 kali lipat ya? Daripada yang tahun ini. Iya. Ya, kita berkomunikasi dengan beliau. Ya, beliau akan mengupayakan untuk bisa meningkatkan jumlah tahun depan signifikan daripada tahun ini, seperti itu. Dari perkembangan yang Bapak lihat ke lapangan, apakah memang masih banyak rumah-rumah yang belum layak di Samosir ini ya? Ya tentu masih sangat banyak sekali. Iya. Ya kan? Dan tadi respon dari masyarakat juga, mereka merasakan terima kasih yang sebesar-besarnya juga, dan sangat merasa sukacita lah, seperti itu Pak Fernando. Baik, terima kasih Pak Bupati. Mungkin saya mau ke Pak Kadis ya. Izin Pak Kadis. Izin Pak Kadis. Dari hasil bedah rumah yang sudah berjalan selama ini, bagaimana Pak Kadis PLKBP Bapak Simbolon melihat perkembangannya? Apakah memang bisa sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan masyarakat atau bagaimana? Terima kasih Pak Kang Fernando. Untuk program BSPS yang sudah terlaksana di Kabupaten Samosir ini mulai dari tahun 2016 sampai 2021, masyarakat sangat merasakan arti daripada BSPS itu. Iya. Kita pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, Kementerian PUPR, Iya. didukung aspirasi dari Pak Joni Allen Marbun. Ini adalah stimulan. Artinya
kita memberikan perangsang kepada masyarakat. Iya. Masyarakat tergerak hatinya untuk memperbaiki rumahnya dengan tambahan swadaya. Iya. Nah, kebanyakan masyarakat sangat-sangat senang dan mengapresiasi program BSPS ini. Walaupun pada dasarnya sebenarnya masyarakat yang mendapatkan program ini harus menambah ya. Ya, dan itu salah satu kewajiban. Iya. Namanya BSPS, Iya. bantuan stimulan Iya. perumahan swadaya. Iya. Jadi harus ada swadaya daripada masyarakat penerima bantuan. Masyarakat seperti itu ya. Nah, Bapak Nabaho, Bapak Jahoros Nabaho dari Kementerian PUPR yang hadir hari ini. Nah, bagaimana Bapak melihat perkembangan khusus untuk pembangunan rumah susun di Rumah Sakit Adrianus Sinaga? Baik Pak, terima kasih Pak dari Green Berita Pak ya. Jadi dapat kami informasikan bahwa perkembangan dari pelaksanaan pembangunan rumah susun RSUD Adrianus Sinaga itu sudah mendekati 100%. Sudah mendekati 100%. Sekarang posisi di 95% lebih. Ya. Jadi kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi rumah susun tersebut selesai 100%. Dan kita harapkan juga nanti kepada user dalam hal ini RSUD Adrianus Sinaga segera akan melakukan pemanfaatan atau penghunian rumah susun tersebut untuk selanjutnya nanti bisa kita serah terimakan dari Kementerian PUPR kepada user dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Adrianus Sinaga atau pemerintah Kabupaten Samosir. Baik. Nah, kalau boleh tahu Pak, apakah setelah jadi ini memang peruntukannya khusus untuk untuk tenaga kesehatan yang menginap di sana, atau bisa diubah menjadi ruang yang lain seperti contohnya isolasi terpadu, contoh seperti itu, gimana Pak? Oke ya, baik Pak. Nah, jadi ya sebelumnya Pak, ini rumah susun bantuan dari Kementerian PUPR kepada RSUD Adrianus Sinaga. Dalam hal ini adalah kolaborasi dan juga dari dorongan dari pihak aspirasi juga Pak. Iya. Dari dalam hal ini Pak Jonialen Mahbun, anggota Komisi 5 DPR RI. Jadi Pak, kita harapkan itu kedepannya pemanfaatannya itu Pak, memang di awal itu pemanfaatan rumah susun tersebut adalah untuk tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah. Jadi kita harapkan seperti itu Pak. Tetapi di in case lah, nah, misalkan dibutuhkan, misalkan dalam darurat ada ya seperti situasi sekarang ini COVID-19, ada untuk tempat isoman, ya tidak menutup kemungkinan gitu Pak. Tetapi itu pun ada proses-proses yang harus dijalani gitu, Pak. Oh begitu ya. Ada kendala selama pembangunan ini Pak? Ya saya kira tidak ada kendala karena kan pembangunan rumah susun di RSUD Adrianus Sinaga ini adalah multi years kontrak Pak. Apakah termasuk tidak terlambat ini Pak pembangunannya ini waktunya? Nah saya kira tidak Pak, Tidak ya? lambat dan masih ya on schedule lah Pak. Masuk dulu ya, multi years ya. Baik, anggaran berapa totalnya itu Pak? Sekitar 18 Pak ya, 18 miliar, 18 miliar ya? Tapi itu di luar mebeler. Dolar mobiler ya? Ya, di luar mebeler. Mungkin ini Jadi, anggaran terbesar saat ini pembangunan visi bangunan di Samosir ya? kalau untuk fisik bantuan dari Dirjen Perumahan, ya mungkin ini yang lebih besar. Ini terbesar paling ya, besar, Pak. sampai saat Tapi ini Samosir ya? kalau digeneralkan dengan yang swadaya, ya swadaya sebenarnya lebih besar Pak. Kan karena di Samosir ini ada dari Direktorat Rumah Swadaya itu ada bantuan 400 unit yang dari aspirasi dan 250 dari usulan pemerintah Kabupaten Samosir. Jadi total tahun 2021 itu 650 unit Kegiatan APBN? BSPS. Oh BSPS, benar rumah ya. Pembangunan visi seperti itu kedepannya ada nggak? Ya kita Tahun harapkan ini 2021 ada. atau 2022? 2022 kita harapkan tetap ada karena Apa rencana Pak? tujuannya itu kan Pak kan untuk mengurangi rumah tidak layak huni Iya. di Provinsi Maksud saya, Sumatera Utara oke, atau itu- Kabupaten Samosir Pak. Oke, bangunan-bangunan seperti yang membantu
pelayanan di rumah sakit, pelayanan di Samosir seperti itu kan membangun rumah susun nih. Ada Pak bangunan yang lain Pak yang akan dibangun di Samosir 2021-2022 dari kegiatan APBN Pak? Kalau untuk dari perumahan sendiri Pak, sementara yang apa Pak, yang lazim itu kan kita kan ada bantuan rumah susun, Iya. terus ada bantuan rumah khusus, Oh ya. kemudian ada bantuan perumahan swadaya atau BSPS Iya. gitu Pak. Jadi ya kita harapkan, tetapi untuk 2022 Pak ya kita belum bisa menjanjikan Pak. Baik. Tapi ya kita harapkan ya tetap bantuan itu Pasti ada, tetap ya? mengalir ke Kabupaten Samosir itu Pak. Iya. Ini Itu soalnya harapan kita Pak. Pak Bupati kita ini sudah sangat proaktif melakukan kunjungan ini ke kementerian selalu kan. Ya berharap supaya bantuan itu mengalir ke Samosir sehingga rakyat semakin sejahtera ya Pak ya. Itu harapan kita Pak. Itu harapan kita bersama juga gitu Pak. Baik, terima kasih. Terakhir kepada Pak Roy Simanjuntak nih, selaku staf khusus Pak Joni Allen Marbun ya, sudah lama Pak ya, sudah 2009 lalu ya sampai sekarang ya, kita ketemu di KPU masih Pak ya. Baik, Pak Roy, ini kan tadi Bupati kita sangat antusias untuk penambahan bedah rumah di Samosir. Nah, bagaimana Pak Roy nanti menyampaikan ini kepada Pak Joni Allen Marbun supaya aspirasi ini dilanjutkan, diteruskan dan kita bisa mendapatkan bantuan ini? Yang pertama kita Pak sangat mengapresiasi Pak Bupati. Iya. Baru ini pertama kali Kepala Daerah bersama dengan kita bersama kementerian melakukan monitoring evaluasi langsung ke lokasi calon penerima bantuan. Ini sesuatu hal yang sangat menarik. Pak Bupati hadir bersama kita melihat perkembangan progres dari pelaksanaan suatu program di daerah pemilihan kita ini. Berarti antusias ya Pak ya? Ya, antusias. Jadi kita tadi dari lapangan saya langsung laporin Pak Joni Allen apa yang kita lakukan bersama dengan Bapak Bupati bersama jajaran di Kabupaten Samosir. Ya langsung Pak Joni Allen tadi menghubungi dari Jakarta, kebetulan beliau ada sekarang rapat di Komisi 5 langsung kepada Pak Bupati. Iya. Ya, harapannya dari monitoring kita tadi ini saya akan memberikan laporan Pak Joni Allen Jakarta terkait harapan kita ke depan seperti harapan Pak Bupati juga. Masih banyaknya masyarakat kita, saudara-saudara kita di Kabupaten Samosir yang masih perlu kita dorong untuk bisa mendapatkan program bedah rumah ini. Iya. Jadi sejak 2018 ketika Pak Joni Allen Marbun sudah di DPR RI, dalam catatan kita ada 2.303 unit rumah yang telah kita perjuangkan untuk dibedah di Kabupaten Samosir. Untuk Samosir aja ya? 2.303 unit. Wow, luar biasa. 2.303 unit. Nah, harapan kita ke depan Kabupaten Samosir karena kita lihat sangat bisa bersinergi dari kepala desa, dari camat, Iya. dari dinasnya, apalagi Bupati kita yang sangat muda yang Iya. sangat proaktif ini, Energik ya. komunikasi juga sangat humble, fleksibel, Iya. sangat luar biasa. Harapannya ke depan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan kita juga di DPR bisa sangat bersinergi untuk bagaimana bisa membangun kebersamaan membangun Kabupaten Samosir ini Pak. Ini tadi ada permohonan nih penambahan dari pemerintah Kabupaten Samosir, gimana nih ke depannya Pak? Ya harapan kita karena Kabupaten Samosir berkat dua masyarakat Samosir juga Pak Joni Allen Marbun bisa sehat dan dulu di DPR RI, ini kabupaten juga kampung halaman beliau. Ya harapan yang disampaikan Pak Bupati tadi saya rasa bukan sesuatu hal yang sulit. Mungkin bisa bertambah dari situ, harapan kita nanti saya akan sampaikan kepada beliau. Baik, terima kasih. Nah, Pak Roy, tadi kalau tidak salah ngobrolan sebelumnya ada rencana juga berkat dorongan Pak Joni Allen Marbun juga untuk mendorong pembangunan jalan lingkar luar. Itu gimana itu Pak? Iya Pak, betul sekali memang. Intens kita adalah bagaimana menyambungkan lingkar dalam dan lingkar luar. Khususnya kan Pak, bagaimana menyambungkan lingkar luar ini kebetulan ini disebut dengan konektivitas 7 kabupaten kota. Jadi kemarin juga Pak Joni Allen juga menekankan juga kepada Kementerian PUPR untuk dapat terus melanjutkan karena tahun ini ada refocusing, tidak dilanjutkan. Posisi sekarang ini kan sudah kecamatan harian. Oh, sekarang sedang tidak dilanjutkan nih? Iya. Jadi Pak Joni Allen meminta dukungan kita semua juga supaya itu bisa dilanjutkan, nanti terkoneklah antara Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Hubungan Sundutan yang terkonek lagi dengan Bandara Silangit. Oh. Bandara Silangit. Jadi masyarakat yang datang ke Danau Toba menikmati keindahan Danau Toba sebagai karunia Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita bisa dilihat baik dari sisi dalam dan bisa dari sisi luar. Kalau ini sudah jadi antara Bandara Silangit dengan
objek wisata di Samosir, Sunturea, Patung CWB ya. Tinggal berapa lama lagi waktunya? Kalau kita hitung kan Pak, ini kan sekitar mungkin sekitar 70 km atau 100 km ya. Berarti bisa ditempuh dari Bandara Seragen itu hanya 2 jam. 2 jam cuman ya. Maksimal 2 jam. Berarti orang bisa pesawat pagi, wisata satu harian, pulangnya sore gitu ya. Langsung bandara. Ada berapa kilometer lagi yang belum selesai? Sekitar 40 km lagi. 40 km ya. Iya. Jadi targetnya gimana nih dari Pak Joni Allen Marbun? Targetnya kita bersama dengan pemerintahan daerah bersama-sama lah nanti untuk berjuang dengan kementerian supaya ada anggaran yang cukup untuk kita bisa membuka ini walaupun tahap demi tahap. Oke. Baik, terima kasih Pak Roy. Pak Bupati Samosir, Pak Diko Timotius Gultom ini kan sangat antusias nih kementerian yang terus memberikan dukungan dan dorongan untuk pembangunan di Samosir. Nah, apa yang menjadi harapan Pak Diko Timotius Gultom baik kepada pihak dari kementerian maupun dari masyarakat yang sedang menunggu hasil daripada pembangunan dan janji kampanye Pak Bupati ketika itu? Ya tentu kami juga dari Pemkab Samosir ya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian PUPR ya, termasuk di sini Balai Perumahan, juga Pak Joni Allen Marbun ya. Tentu kami berharap ke depan kebersamaan ini dapat terus berjalan ya, sinergisitas dapat terjalin semakin erat antara pemerintah daerah dan pusat, juga tentu perlu juga dukungan politik melalui bapak-bapak kita yang ada di Dewan, khusus di Bapak Joni Allen Marbun. Ya tentu kami optimis ya ke depan akan terjadi perubahan untuk pembangunan Samosir yang lebih baik dengan sinergisitas yang baik pula antara kami pemerintah daerah, pusat, teman-teman di legislatif juga di provinsi seperti itu. Nah, kan banyak masyarakat ini yang menantikan janji-janji kampanye Bapak ketika kampanye lalu. Nah, Bapak optimis akan bisa melakukan ini ke depannya dalam hanya jangka waktu 3 tahun pemerintahan? Ya tentu kita optimis karena memang saya masih terus aktif ya untuk soan ya ke kementerian-kementerian, juga pemerintahan provinsi ya untuk meminta dukungan. Iya. Ya, tapi memang awalnya kami ingin bergerak cepat, tapi memang karena situasi pandemi ya terjadi refocusing di kelembagaan kementerian maupun di instansi OPD di provinsi. Ya untuk tahun ini agak sedikit terhambat ya, tapi kami optimis tahun depan program-program tersebut yang sudah kami usulkan kemungkinan besar dapat direspon dengan baik oleh kementerian dan juga teman-teman melalui dukungan politik di Dewan, seperti itu. Kemarin baru pulang juga dari Kementerian Perencanaan Nasional ya? Ya, dari Bappenas. Itu misinya apa ya Pak? Yang pertama ya tentu kita setelah saya memberikan program-program ke kementerian dan juga pemerintah provinsi, tentu juga harus mendapat dukungan juga dari Bappenas. Iya. Ya, jadi saya datang ke Bappenas untuk meminta dan memberikan program saya ya terakhir ke Bappenas, dan tentu juga saya mengharapkan agar tahun depan kalau bisa, karena Samosir merupakan kawasan strategis pariwisata nasional ya, tentu kami berharap akan mendapat dana yang lebih besar seperti misalnya dana DAK dan lain sebagainya, seperti itu. Berarti sudah ada dimulainya awal untuk melakukan soal-soal seperti itu Pak ya? Ya, dan respon dari Bappenas sampai saat ini sangat baik ya. Beliau dari deputi ya kemungkinan akan merespon untuk anggaran Samosir bisa lebih besar ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Diko Timotius Gultom, Pak Bupati Samosir. Terima kasih Pak Nebaho. Nah, makasih Pak Kadis PLKBP Bapak Sembolon, dan juga teman saya, sahabat saya Pak Rio Simanjuntak ya. Terima kasih. Demikian tadi ngobrolan kita bersama Bupati Samosir dan juga kementerian dan juga dari Dinas PLKBP dan staf khusus Joni Allen Marbun. Kiranya apa yang menjadi program yang sudah dicanangkan untuk pembangunan Kabupaten Samosir bisa dilaksanakan, dan perencanaan ke depannya juga bisa semakin
memberikan dukungan kepada pemerintahan untuk pembangunan tentunya bagaimana rakyat sejahtera ke depannya. Terima kasih, saya Fernando Stanggang, Green Media TV, Horas. Horas.